قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gangguan jin maupun sihir senantiasa mengusik kehidupan manusia. Seperti halnya gangguan jin, praktek sihir yang berasal dari setan pun memberikan pengaruh negatif, baik secara lahir maupun batin, kepada seseorang yang dituju. Ya mimpi-mimpi macam-macam, mimpinya anak kecil banyak hitam di rumah tuh, terus apa ada yang tadi kata kakak saya bola api. Kalau saya sih kebetulan nggak ada, mungkin lagi nggak di rumah. Ada bola api, terus suka ada yang mainin apa? Lempar air ke rumah, lempar air, ada bunga di jalan, di apa tengah jalan itu. Terus ada suara orang tengah malam banyak, itu suara, tapi suara kecil kayak jauh. Tapi jam 2, jam 3 mana ada orang ngobrol gitu. Siapa yang ngobrol lagi? Kecil, suara jauh gitu. Bu Risna pernah nemu sesuatu enggak? Kayak paku mungkin, Kalau pasir? paku mah belum, cuman kalau gigi, potongan gigi, terus ikatan benang hitam sama pink, terus tuh apa ya, kelabang. Ketemunya di mana itu? Ketemunya pas ketika saya sholat. Bukan di rumah ini? Bukan. Oh, Masya Allah. Terus kemarin saya coba minum madu Yaman itu ada benang yang kain putih, atau pokoknya mas saya tahu itu bukan yang keluar dari kotoran, itu bukan itu gitu. Oh, cuman pas saya mau bersihin itu ada gitu, pas panjang ditarik. Terus saya coba juga waktu itu pernah minumnya yang kata Ustadz itu ya Pak, zaitun sama apel itu iya, ada apel rambut. Dari muntahan? Bukan, dari kotoran. Oh, Dan rambut sama rambut panjang sama kayak rambut. Kayak diikat itu ya? Kalau rambut nggak panjang, kalau ada satu lagi rambut itu nggak tahu rambut, nggak tahu kata saya sih itu kayak rambut kuda gitu, apa sih, panjang soalnya keras gitu. Kalau dari apa yang Ibu ceritakan sampai nemu-nemu seperti itu ya memang bagian dari sihir ya. Nanti coba akan kita cek secara keseluruhan. Karena biasanya kalau gangguan jin biasa itu nggak akan ditemukan hal-hal yang demikian. Entah itu rambut, entah itu pasir ya tadi, Kalau atau kelabang. Kelabang ada. Insya Allah gangguannya hanya gangguan yang ada di tubuhnya. Maka kalau dalam prinsip pengobatan sihir ya, itu kita hancurkan di antara dua sinyal. Sihir itu membutuhkan sinyal, kebanyakannya seperti itu. Sinyalnya itu apa ya? Buhul-buhul itu, buhul-buhul sihir. Ada yang berupa ikatan, ada yang berupa air yang disiramkan, bunga, ya, tanah kuburan, kotoran manusia, atau yang lainnya. Menurut Ibnu Qodamah, seorang imam dan juga ahli fikih, sihir adalah jampi atau mantra yang memberikan pengaruh, baik secara lahir maupun batin. Contohnya, memisahkan pasangan suami istri, membuat salah satu pasangan mencintai orang lain yang dipopuler dengan istilah pelet, membuat orang lain sakit, bahkan hingga membunuhnya. Sihir biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan jin. Selain mantra, barang-barang yang juga kerap digunakan sebagai perantara adalah tanah kuburan, ceker ayam, kertas ataupun bahan lain dengan tulisan Arab dengan maksud tertentu. Begitu terapi ruqyah syara'iyah akan dilakukan, kaki Risna sudah mulai menunjukkan reaksi, yaitu kerap bergetar. Ini tanda sudah mereka itu sudah muncul. Bukan sudah muncul ya, mereka gentar karena sudah dari tadi sudah
tahu mau diruqyah, mau kita bacakan ayat-ayat Allah. Pembacaan ayat suci Al-Quran sambil menekan titik pada leher belakang Risna rupanya langsung menimbulkan reaksi. Tubuh Risna terkulai lemah hingga terjatuh dan ia pun tak dapat mengendalikan dirinya. Selanjutnya, Ustadz Faizar juga menekan pergelangan tangan Risna yang terasa berat. Ibu gimana tangannya? Udah enakan? Iya enakan. Cuman nggak tahu kalau getar kalau tiap saya ruqyah mandiri juga kadang suka keluarin lidah kayak gitu. Saya juga suka kayak gitu. Sekarang gimana? Sekarang sih masih panas. Tangan kirinya? Tangan kirinya, iya gimana ya? Udah enteng? Udah enteng. Cuman Ya pelan-pelan. Selonjor kakinya Bu. Proses ruqyah syara'iyah dengan menekan titik-titik pada tubuh bagian punggung Risna kembali menimbulkan reaksi tak nyaman. Namun, Risna masih dapat mengendalikan dirinya sembari menahan rasa sakit. Jadi urat yang di sini sengaja diikat sama mereka, dibikin kaku, tegang. Kita merujuk pada hadis Nabi SAW, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Mereka itu berjalan di tubuh manusia melalui pembuluh darahnya. Dan pembuluh darah itu ya tersebar ke seluruh tubuh. Ini makanya gemeter-gemeter gini ya. Khususnya ketika kita pegang itu uratnya mengencang. Ini sudah tidak terlalu. Tapi ya perlu kita lemaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluh. Proses ruqyah dengan menekan titik di tubuh sambil membacakan ayat suci Al-Quran kerap menimbulkan berbagai reaksi bagi Risna. Seperti ketika ia terus menggerakkan kedua pergelangan tangan dan kakinya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. keluarkan atuh ya bantuan. Bantuan atuh yang keluar ya teh bae oge yang keluar kan hese kumaha carana ieu teh. Pak kakak kandungnya kan mau butuh bantuan bentar Pak buat men-set titiknya. Ustadz Faizar kemudian meminta bantuan sang kakak kandung Risna untuk membantu proses ruqyah dengan menekan titik di pangkal lengan Risna. Proses terapi ruqyah syara'iyah berikutnya dilanjutkan dengan racikan ramuan herbal. Pemirsa, kita membutuhkan bahan-bahan tambahan untuk penyempurnaan penyembuhan Ibu Endah dan juga Ibu Risna. Di antara bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kurma ajwa. Kurma ajwa ini adalah bahan yang paling inti yang menjadi sarana yang utama dalam pembuatan herbal ini. Kenapa kita memilih kurma ajwa? Karena Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya siapa yang berpagi hari dengan memakan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu dia akan terbebas dari gangguan sihir maupun racun. Dan ini adalah 7 butir pertama untuk Ibu Risna. Ya. Bismillah. Selanjutnya kita rebus kurma yang sudah halus ini dan akan kita campur dengan bahan-bahan yang lain. Untuk ramuan ini baiknya diminum ketika setelah subuh sebelum matahari terbit dan setelah asar sebelum matahari tenggelam. Fungsinya untuk meluruhkan gangguan jin dan sihir dan membersihkan darah, saluran pernafasan dan membantu penyembuhan jantung yang diganggu oleh bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab.
Risna pun seketika menunjukkan rasa tak tertarik dengan ramuan herbal tersebut. Jangan dimintain dulu. Prinsipnya harus sampai masuk. Dan benar saja, ia langsung merasa lemas dan sesak. Bukan tidak suka herbal ya. Dia tahu bahwasanya kurma ini adalah kurma yang diberkahi oleh Allah melalui doa Nabi SAW. Makanya ketika dia makan ya kepanasan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi. Reaksi gangguan jin kerap kali ditunjukkan, sehingga pembacaan ayat suci Al-Quran diteruskan hingga kondisi Risna berangsur membaik. Setelah kita telusuri, ada juga jin dari turunan yang dulu juga punya ilmu-ilmu pengobatan yang wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian juga ada beberapa sesuatu yang masuk dari luar, entah kirim entah apa, kita enggak urusan itu. Dan satu poin penting yang mesti kita garis bawahi, jangan ada was-was lagi. Intinya kita usahakan menggiring pikiran kita, perasaan kita itu kepada sesuatu yang positif. Kita syukuri walaupun kemajuannya itu tidak serta-merta langsung sembuh. Karena semua pengobatan butuh yang namanya tahapan-tahapan, proses ya, serta langkah-langkah untuk pengeluaran, asupan nutrisi, dan pemulihan. Ada 3 tahapan. Ini masih tahapan untuk pengeluarannya terlebih dahulu. Intinya ya, apapun perubahannya sekecil apapun, syukuri, alhamdulillah. Ya, ingat kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambah nikmat yang sedikit itu menjadi banyak. Tapi kalau kamu kufur, kamu ingkari nikmatku, ya azabku pedih. Intinya seperti itu. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, mempertebal keimanan Islam menjadi penghalang bagi jin dalam mengusik kehidupan manusia. Sebab seringkali jin mengganggu ketika keimanan seseorang dalam kondisi lemah. Tanpa disadari, banyak perilaku manusia yang justru menjadi celah bagi jin. Dan tak jarang, manusia yang memiliki kekuatan untuk melawan justru mengalah pada keadaan sehingga gangguan jin semakin menguasai tubuh manusia. Awal mulanya sejak 5 tahun yang lalu ya, saya merasa sering sesak nafas, terus mual, sering bersendawa, suka sakit di bagian punggung belakang, terus suka bermimpi sering itu di rumah yang sebelumnya. Paling sebenarnya sih kalau keseharian saya nggak yang kumat gimana, nggak, cuman jari suka gerak-gerak sendiri gitu. Sakit kepala ya? Iya. Sakit kepala di sini atau di sini? Di sini. Terus di sini. Kalau di sini, ini kayaknya agak bulat ya, agak kaku, agak alot. Karena kalau di sini, khususnya sini atau di area sini, kayak sering kemasukan air enggak hidungnya? Perih atau kayak orang flu gitu? Mata kunang-kunang? Ya paling kunang-kunang. Kunang-kunang aja. Biasanya masuk dan nguasain di area kelenjar pituitari. Ya, kelenjar itu kan yang ngatur hormon, ya. Dia nyebarkan hormon-hormon ke seluruh tubuh manusia. Dan kalau sampai sini, ya, yang di tulang punggung bagian bawah khususnya, itu menurut saya Ahmad Said Abduh, ya sudah sewajarnya ketika mereka sudah berhasil masuk dan mulai lama tinggal di tubuh manusia, dia akan nyerang antara 2 hal. Sini ya, di area otaknya, sama di
sistem saraf-saraf yang ada di tulang punggung itu. Terapi ruqyah syara'iyah pada tubuh Yanti langsung menimbulkan reaksi. Ia mengepalkan tangannya dan kerap menangis seraya menutup wajahnya. Reaksi lain kembali ditunjukkan begitu Ustadz Faizar menekan area pangkal hidung Yanti. Kali ini ia kerap berteriak dan berperilaku seperti anak kecil. Ini masih banyak praduga ya yang saya tidak boleh gegabah di sini. Saya masih meneliti dari mana sumbernya. Ya, karena ini lumayan unik dan agak aneh juga. Ustadz Faizar kemudian memberikan media berupa minuman sebagai bentuk terapi ruqyah lanjutan. Ini susu kambing yang di dalamnya kita campur serbuk bidara, gunanya untuk ngobatin sesak nafasnya. Sesak nafasnya, lambungnya tadi saya lihat juga dia serang di situ. Jadi kita bukan mau bikin sajen untuk jin, enggak. Ya. Minum teh, enak kok. Yanti pun tak menolak. Bahkan ia terlihat lahap ketika meminum susu tersebut. Namun seketika tubuhnya mulai menunjukkan rasa tak nyaman. Begitupun ketika ruqyah kembali dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tekanan pada titik-titik di tubuh Yanti menimbulkan reaksi yang semakin keras. Minuman herbal kedua pun kembali dihadirkan sebagai bagian dari media terapi ruqyah syara'iyah. Setelah kita masukkan 3 gelas air ke dalam panci, kita masukkan dulu daun pegagan. Daun pegagan, pemirsa, fungsinya amat banyak sekali. Di antaranya adalah untuk penyembuhan Alzheimer, kemudian untuk gangguan-gangguan jin yang korbannya dibuat susah tidur, kita juga bisa menggunakan daun pegagan untuk penyembuhannya. Karena kasus Teh Yanti ini agak kompleks, maka kita juga membutuhkan temu putih. Selanjutnya yang terakhir adalah temu irang. Kita tunggu rebusan ini sampai air tersisa 1 gelas. Sambil ditunggu, boleh juga kita sambil meruqyah dan memohonkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ramuan sudah siap untuk dikonsumsi. Untuk Teh Yanti dan juga mungkin Anda pemirsa yang ada di rumah, bisa meminum ramuan ini 2 kali sehari, pagi dan juga petang. Yanti pun kembali meminum ramuan herbal dengan lahap, tanpa penolakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran kembali dilakukan. Yanti kembali menunjukkan reaksi. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Ibunda dari Yanti kemudian dihadirkan untuk membantu jalannya terapi ruqyah. Tak disangka, sang ibunda juga menunjukkan reaksi menangis. رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا. Proses ruqyah masih terus dilanjutkan dengan membimbing Yanti dan ibunya untuk melakukan ruqyah mandiri dengan membaca ayat suci Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bagus, bagus terus. Bagus. Pencet. Kemana dia pergi? Kejar, kejar. Hingga akhirnya kakak dari Yanti pun turut dihadirkan untuk membantu proses ruqyah. Proses ruqyah syara'iyah pada Yanti
akhirnya memasuki tahapan selanjutnya, yaitu dengan menyiramkan air ke tubuh Yanti. Ya pemirsa, karena ini masih ada ya, dan jinnya tetap kekeh ada di dalam tubuhnya, maka kita adakan terapi lanjutan. Kita siram dengan menggunakan air dan kita ruqyah dengan membacakan doa-doa khusus. Fungsi kita mandikan ini supaya melemahkan dan melepaskan unsur-unsur listrik yang diakibatkan bangsa jin yang sudah lama tinggal di dalam tubuh manusia. Penyiraman air sesekali diselingi dengan menepuk kaki Yanti menggunakan sapu lidi. Kakak kandung Yanti juga turut membantu terapi dengan menaburkan garam yang dicampur dengan serbuk daun bidara ke telapak kaki dan dahi Yanti. Tadi sih saya selama di ruqyah saya sadar, cuman mulut sama gerakan tangan dikendalikan oleh jin gitu. Setelah ini saya kerasanya sih enak. Alhamdulillah ini sudah mulai melemah, tapi saya masih sarankan betul-betul saya tekankan untuk teteh khususnya harus rajin ruqyah mandiri pagi, siang, sore, khususnya di waktu-waktu doa itu mustajab, seperti malam, waktu hujan turun, ya, Jumat sore, dan di masa-masa pengeluaran ini belum masa pemulihan, ini masih masa-masa pengeluaran, karena khawatir yang namanya mereka itu punya otak, punya akal, punya hati, bisa nyusun strategi, maka benteng dan hijrahnya pun harus total. Di sini kita membutuhkan peran orang tua khususnya yang punya kedekatan batin. Hubungan batin antara anak dan orang tua itu tidak ada yang bisa nandingi lah, ya. Khususnya seorang ibu ke putrinya atau putri ke ibunya. Makanya ketika ibunda memeluk Teh Yanti, seketika itu juga jinnya teriak. Dia merasa posisinya tergeser. Yang selama ini dia selalu menemani Teh Yanti, di saat Teh Yanti mungkin sedang sedih, gundah, tiba-tiba dapat perhatian lebih yang mungkin selama ini didamba-dambakan sama Teh Yanti. Di saat itu tidak terima jin, dia melemah, dan setelahnya kan ngamuk kita lihat. Nah disitulah sebenarnya peran kasih sayang kedua orang tua itu sangat dibutuhkan sama putra-putrinya. Walaupun dia sudah dewasa, bahkan sudah menikah sekalipun, dia akan selalu rindu akan sapaan orang tuanya, kasih sayangnya, perhatiannya. Dan itu yang akan membangkitkan motivasi dan menguatkan benteng pertahanan yang ada di tubuh Teh Yanti khususnya. Saya juga sarankan buat Teh Yanti maupun pemirsa yang ada di rumah, ketika memang gangguannya ini agak parah, biasakan untuk mandi minimal sekali 1 jam sebelum subuh. Guyur, sama kayak tadi itu, diguyur dari kepala sampai kaki, kemudian dirikan sholat. Walaupun 2 rakaat, ya, syukur bisa 11 rakaat. Dan hatamkan Quran. Apa boleh kita sholat sambil pegang mushaf? Boleh. Itu cepat insya Allah untuk melenturkannya. Asal rutin, sabar, istiqomah.